Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Ibu dosen. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik 2 mengenai pembuatan aplikasi restoran sederhana menggunakan aplikasi Java. Nah, kita baca dulu untuk soalnya. Ini adalah diminta membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana sebuah restoran makanan. Ini memiliki beberapa fungsi. Pertama, input menu restoran, pemesanan, hitung total biaya, mencetak struk pesanan, manajemen menu aplikasi. Ini ada petunjuknya buat kelas menu. Kemudian kelas utama main memiliki metode format untuk menampilkan data menu, dikelompokkan berdasarkan kategori, menggunakan array dalam mengelola menu restoran, menggunakan struktur keputusan, menghitung total biaya dan mencetak struk. Baik, langsung saja. Ini sudah saya buatkan untuk codingannya. Sini saya akan menjelaskan sedikit codingan yang telah saya buat. Program yang saya buat memiliki beberapa fitur utama, yaitu menampilkan menu makanan dan minuman, melakukan pemesanan, menghitung total biaya, pembayaran beserta diskon dan promo, mencetak struk serta manajemen menu seperti menambah, mengubah, dan menghapus menu. Ini saya juga sudah mengimplementasikan beberapa materi seperti kelas dan objek array, kemudian metode, struktur keputusan, dan struktur perulangan sesuai indikator pada soal. Baik, yang pertama saya membuat dua aplikasi. Di sini ada menu Java. Ini saya buat sesuai petunjuk soal, yaitu meminta membuat kelas untuk mempresentasikan menu restoran. Pada baris menu 2-4 saya membuat atribut nama, harga, kategori. Atribut ini digunakan untuk menyimpan data menu makanan maupun menu minuman. Kemudian saya membuat konstruktor. Konstruktor ini saya buat untuk mengisi data objek saat menu dibuat. Nah, langsung saja saya jelaskan di main Java-nya. Pada baris pertama ini saya mengimport scanner agar program dapat menerima input dari pengguna. Sudah dibuatkan kelasnya. Kemudian saya membuat objek scanner yang digunakan untuk membaca input user seperti pilihan menu, jumlah pesanan, maupun pengelolaan menu. Selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan array untuk menyimpan data menu restoran. Nah, ini dia daftar menunya. Array ini dapat menampung sampai 50 menu. Sedangkan jumlah menu itu hanya sampai 8. Ya. Penggunaan array ini sudah sesuai indikator tugas, yaitu menggunakan array dalam pengelolaan datanya. Di bagian ini saya membuat array untuk menyimpan pesanan pelanggan seperti pesanan, bentuknya string, jumlah pesanan, integral, total pesanan.
Ini 100. Untuk menyimpan nama menu ada di sini. Kemudian jumlah pesanan itu menyimpan jumlah pembelian. Kemudian total pesanan itu menghitung jumlah item yang dipesan. Konsepnya yaitu satu indeks menyimpan satu item pesanan. Selanjutnya adalah pada bagian ini saya memasukkan menu awal restoran sesuai ketentuan pada soal. Saya menyediakan minimal 4 menu makanan dan 4 menu minuman, yaitu nasi goreng, mie ayam, ayam bakar, sate ayam. Untuk minuman es teh, jus alpukat, kopi, air mineral. Ini adalah harganya, kategorinya sudah dikategorikan dengan rapi. Nah, semua data di sini saya masukkan ke array dalam bentuk objek. Setelah data selesai dibuat, program langsung menjalankan fokus menu ya. Jadi menjalankan menu utama. Nih semua. Selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan do while dan switch case. Jadi do while ini digunakan agar program terus berjalan sampai user memilih keluar. Ini pelanggan, ini pilihan keluarnya. Sedangkan switch ini saya gunakan sebagai percabangan pilihan menu. Pilihan 1 pelanggan, pilihan kedua manajemen menu, pilihan 3 adalah keluar. Bagian ini memenuhi indikator struktur keputusan. Selanjutnya adalah bagian ini ya. Pada bagian ini saya memisahkan tampilan makanan dan minuman berdasarkan kategori. Ini makanannya, ini menu minuman sesuai kategori. Ini sudah sesuai petunjuk soal bahwa menu harus dikelompokkan. Selanjutnya adalah pemesanan. Jadi program ini akan menerima pesanan terus-menerus sampai pelanggan mengetik kata selesai. Ini kalau misalnya pelanggan mengetik selesai, baru pilihannya akan selesai. Jadi pesanannya akan selesai di sana. Jadi sesuai ketentuan bahwa pelanggan itu dapat memesan tanpa batas. Kemudian pada bagian ini saya melakukan validasi menu. Sistem akan mengecek apakah menu tersedia atau tidak. Saya menggunakan equals ignore case agar huruf besar dan kecil itu bisa tetap dikenali. Kalau misalnya pelanggan memasukkan huruf kecil atau besar, jadi tidak berpengaruh. Selanjutnya adalah jumlah total pesanan. Jadi jika menu ditemukan, maka data akan dimasukkan ke array pesanan. Selanjutnya saya sudah menggunakan metode. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung seluruh transaksi. Kemudian pada bagian ini subtotal dihitung dari harga dikali jumlah pembelian. Selanjutnya, jika total pembelian melebihi Rp100.000, maka pelanggan mendapat diskon sebanyak 10%. Di sini dikali 10/100. Itu artinya 100%.
Selanjutnya di sini, jika total pembelian melebihi Rp50.000, maka pelanggan akan mendapatkan promo minuman gratis. Kemudian di baris 205, setelah itu sistem menghitung pajak sebesar 10% dan biaya layanan Rp20.000. Ya, di pajaknya. Jadi bagian ini menghitung eh, total pembayaran akhir pelanggan. Selanjutnya ada pada bagian, nah ini ya, di menu ini terdapat menu tambah menu, ubah harga, dan hapus menu. Ini menu manajemen, yaitu data baru dimasukkan ke array. Jadi pemilik dapat eh, mengubah harga menu. Bisa juga mengubah jumlah menu dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian ini data dimasukkan ke array. Ya, apakah pilihan ya atau tidak. Selanjutnya, nah ini pemilik dapat mengubah harga menu. Pada bagian ini saya menggunakan teknik pergeseran array atau shifting agar data tetap rapi dan tidak ada slot kosong. Jadi dapat disimpulkan bahwa program saya sudah memenuhi kebutuhan pada soal tugas praktik. Kemudian saya akan melakukan pengetesan untuk program yang telah saya buat. Saya langsung saja run programnya. Coba saya pilih satu untuk pelanggan. Nah, di sini masukkan menu. Coba saya masukkan nasi goreng. Jumlahnya 2. Coba saya ketik selesai karena menunya sudah selesai saya pesan. Nah, ini muncul ya. Jadi nasi goreng 50.000, sum totalnya 50.000. Untuk pajak 5.000. Jadi biaya layanan 20.000. Total yang harus dibayar adalah 75.000. Coba saya tes lagi untuk mengetes apakah diskonnya bekerja. Saya masukkan ayam bakar, kemudian air mineral. Selesai. Nah, promonya muncul ya. Promo beli satu gratis satu minuman 10.000, pajak 10%, biaya layanan 20.000, di total harus dibayar 160.000. Coba saya masukin menu 1 es teh, jumlahnya 1.
selesai. Nah, saya tes kalau pembeliannya 55.000. Nasi goreng, nasi goreng satu, mie ayam satu, selesai. Kurang ya, coba lagi. Mie ayam berapa? Mie ayam itu 20.000 tambah jus alpukat satu. Nah, keluar ya promonya, gratis beli satu gratis satu minuman, di total sebanyak 70.000. Nah, baik, mungkin cukup sekian saja untuk tugas 2 saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.